ibadah tanpa ilmu itu ya akan rusak, tidak akan diterima oleh Allah. Namun ini kita berbicara bukan untuk melepaskan salah satunya. Ini kita berbicara banding-banding daripada dua hal mutiara ini yang tidak boleh kita lepaskan salah satunya. Jadi apakah lebih yang harus didahulukan itu ilmu ataupun amal? Ilmu atau amal dulu? Amal atau ilmu dulu? Yang harus didahulukan adalah ilmu terlebih dahulu. Ya. Kenapa demikian? Kemarin telah disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa dikarenakan dua hal. Satu, yakni dikarenakan bahwa ilmu itu diibaratkan seperti halnya imam dan makmum. Imamnya adalah ilmu, makmumnya adalah amal. Dan seseorang bila mana beramal, tidak sedikitlah di akhir zaman ini seseorang yang sangat rajin beramalnya. Tapi dia dikarenakan kekosongan ilmu yang akhirnya menjadi sia-sialah amalnya. Jadi sia-sialah amalnya. Kenapa demikian? Ya dikarenakan amalnya bisa jadi dia dikarenakan ketidaktahuan, kemudian dia mengerjakan tapi mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Ataupun pula secara lahiriah dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Juga syaratnya memang sudah dipenuhi, rukunnya pula dikerjakan. Tapi seribu kali sayang dia mengerjakannya dengan penuh ujub, dengan penuh ria, dengan penuh itu berbangga diri. Dia melupakan bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah. Ini semua adalah hanya sebatas ujian dari Allah. Ya, seperti halnya kita semua. Satu sisi kita harus bersyukur bahwa kita Allah jadikan. Allah jadikan dan Allah berikan hidayah kita semua. Tiap malam kita berkumpul, walaupun hanya sekedar kumpul saja. Dengan judul kita mengkaji. Tapi sisi lain, ini adalah sebuah ujian buat kita. Ujian bagaimana? Ya ujian dikarenakan mungkin kita melihat saudara-saudara kita mengaji, saudara kita tidak. Itu adalah sebuah ujian pada saat kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan bahwa saya ini lebih baik daripada saudara saya yang tidak mengaji. Maka kita sudah terlempar jauh-jauh daripada pintu rahmat Allah Ta'ala. Ya? Makanya kita harus berhati-hati. Apakah kita harus setuju dengan seseorang yang melakukan maksiat? Bukan. Bukan artinya demikian. Dan apakah kita tidak boleh senang kalau kita melihat diri kita dalam taat dan ibadah? Bukan juga. Bukan maksud ke sana arahnya. Kita berbicara bahwa kita harus terus berhati-hati dan kita harus terus mengkoreksi diri kita pada saat kita melangkah dengan penuh kesombongan, dalam arti kita merasa bahwa kita itu lebih suci daripada orang lain, maka kita sudah terjerumus kepada ketakaburan. Yang mana iblis itu diusir di surga dan dikutuk serta dijauhkan dari rahmat Allah hanya satu penyakitnya, yakni merasa diri itu lebih baik daripada Nabi Adam. Kata dia, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, semua orang yang mempunyai sifat aku lebih baik dari, maka kita sudah terjerumus kepada sifat iblisiah. Dan kita sudah tergolong dari kaum-kaum iblisiah. Kita berlindung pada Allah dari hal tersebut.
Eh? Oh. Dengan ketakaburan, dengan kesombongan tersebut, maka ibadah kita hancur. Ibadah kita tidak guna. Nah, sia-sialah kita beribadah. Nah, harus bagaimana? Oh, kita terus perbaiki, kita terus berjalan, kita terus laksanakan ibadah kita. Walaupun kita dalam keadaan riya, walaupun kita dalam keadaan takabur, walaupun kita dalam keadaan batiniah kita penuh dengan penyakit-penyakit. Nah, karena saat seseorang terus berjalan, ya, seperti seseorang, ya, kita saja, karena zaman sekarang sudah terbiasa kita memakai sandal, ya, memakai sepatu, memakai alas kaki. Ya, satu saat alas kaki kita tidak ada, kemudian kita berjalan tanpa alas kaki. Itu bagaimana terasanya? Bagaimana terasanya? Oh, jangankan menerjang duri, walaupun hanya sekadar lantai yang tidak licin saja, itu akan terasa sakit. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan tidak memakai alas kaki, maka rasa sakitnya tidak akan ada. Nah, kita dikarenakan tidak terbiasa, ya pasti akan merasa sakit. Tapi bila mana kita terus-terusan, maka insya Allah kita pun akan terbiasa pula. Dengan sendirinya sakitnya akan hilang. Nah, begitu pun penyakit. Semakin kita lawan, maka semakin bagaimana? Semakin kita lari daripada suatu masalah, maka masalah tersebut akan semakin mempersulit kita. Bagaimana kita menghadapinya? Teruslah kita hadapi. Walaupun sakit terus. Karena dengan terus-terusan nanti akan hilang sendiri. Kita berjalan dengan riya, ya gak apa-apa, terusin aja dengan riya. Karena suatu saat nanti riya-nya akan hilang dengan sendirinya. Kita berjalan dengan ketakaburan. Terusin saja. Nanti insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Nah, karena kita tidaklah menjadi sebuah jaminan kita menghindari kemudian terlepas daripada penyakit tersebut. Justru mungkin akan lebih parah penyakitnya. Kalau tadi kita merasa bahwa kita riya, kita sombong, tapi pada saat kita hindari, pada saat kita kabur daripada penyakit tersebut, merasa diri kita tidak takabur, padahal sebenarnya kita sudah berada dalam ketakaburan. Nah, ya, ayo kita ngaji. Bukan apa-apa, saya suka sombong kalau ngaji itu. Makanya saya nggak mau ngaji. Nah, ingat, dengan kita tidak mengaji, dengan alasan kita sombong, sebenar-benarnya sombong adalah mereka yang tidak berangkat ngaji. Nah, karena dengan ngaji nanti kan ada proses ilmu yang akan masuk dan akan menyinari, daripada sifat tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nah, ayo kita amal. Wah, saya takut riya. Oh, sesungguhnya kita menghindari riya itu adalah riya yang lebih besar daripada riya yang tadi. Nah, dan kita menghindar, justru kita tidak menyadari bahwa dalam diri kita itu adalah penyakit riya ataupun takabur. Kalau kita ngaji, kalau kita teruskan, kita akan merasa. Nanti pada saat berasa, itu akan hilang dengan sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu alasan daripada Imam Ghazali mendahulukan ilmu daripada ibadah dalam koridor memilih satu di antara dua tadi. Nah, bukan berarti amal tidak harus ditinggalkan. Oh, bukan. Jadi berbicara kalau yang harus didahulukan mana satu di antara dua, maka ilmulah yang harus didahulukan. Dengan alasan supaya kita mengetahui mana yang harus dikerjakan, baik lahir ataupun batin kita, mana yang harus ditinggalkan, baik lahir ataupun batin kita. Karena tidak sedikit pekerjaan batin
dikarenakan rusak batinnya, walaupun ibadah lahiriahnya bagus dan banyak serta rajin, tapi ibadah ini tidak ada apa-apa ya, dikarenakan batinnya yang rusak. Tidak sedikit orang yang hatinya suci, orang yang hatinya memang sudah terhindar daripada sifat-sifat yang Allah benci, walaupun hanya sekadar pekerjaannya sekadar wajib saja, ataupun sunat juga, ataupun amalnya biasa-biasa saja, tidak sebanyak mereka, tidak sebanyak orang lain, tapi di hadapan Allah sedikitnya ini membandingi daripada mereka yang mengerjakan sampai ribuan rakaat. Seperti yang telah kita ketahui dalam azkiyah bahwa sungguhnya satu rakaat, yang mana rakaat ini terlahir dari seorang yang arif, seorang yang ma'rifat kepada Allah, maka akan menandingi 1000 rakaat orang-orang yang berilmu tapi tidak ma'rifat kepada Allah. Nah, artinya hatinya bersih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah menganugerahi kita semua hati kita bersih daripada hal yang Allah benci, dan juga lahiriah kita Allah jadikan sebagai tempat parkirnya amal soleh dalam lahiriah kita. Juga semua hal yang Allah benci semoga dibersihkan dan dijauhkan dari lahir juga batin kita semua. Dan akhir hayat kita semua Allah berikan kemuliaan, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.